Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Alan. Pada video kali ini kita akan bahas materi mengenai efektif manakah finasteride topikal atau finasteride oral ya. Jadi dari Q&A ini sebenarnya banyak banget yang nanyain, "Bang, apakah finasteride itu bagusnya yang diminum ataupun yang dioles?" Nah, di sini aku udah nemuin sebenarnya sedikit sekali informasinya, namun mudah-mudahan dapat bermanfaat juga. Cuman bila kalian mempunyai informasi yang lebih lanjut, kalian bisa langsung aja share, baik itu di komen, di grup, atau langsung DM langsung di Instagram ya guys. Dan kali ini aku dapat informasi dari jurnalnya dari Fakultas Kedokteran Lampung. Ini masih yang umumnya aku udah bahas pada video yang lalu. Sedikit ya guys mengenai efektivitas finasteride oral ataupun topikal. Nah, di sini sebenarnya dikit banget informasinya, aku udah cari-cari itu belum nemu banyak, dan aku belum sempat nyari juga untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Tapi aku pakai yang ini aja dulu. Aku tampilkan di layar ya guys, kita langsung aja. Nah, di sini adalah mengenai pembahasan finasteride. Di sini di poin ini sebaliknya katanya, penggunaan finasteride topikal dalam larutan 0,05% tidak menunjukkan efek pada pertumbuhan kembali rambut meskipun mengurangi serum DHT sebesar 40%. Dari Irwig tahun 2012 sesuai dengan penelitiannya Chandra Sekar 2018. Nah guys, di sini menyimpulkan bahwa si finasteride topikal itu sebenarnya memblok DHT sebesar 40% ya. Jadi sebenarnya lumayan sekali. Tapi guys, sama sekali tidak efektif untuk mengurangi kerontokan katanya gitu. Jadi tidak ada menunjukkan pertumbuhan kembali, hanya memblok DHT saja. Nah, bagi kalian yang mengkonsumsi finasteride secara oral, sebenarnya itu merupakan tindakan yang lebih efektif guys, karena di situ pernah dibahas juga sebelumnya bahwa 65% DHT itu dapat terblok selama 24 jam perharinya kalian mengkonsumsi 1 mg finasteride guys. Dan sudah terbukti dari beberapa ribu orang bahwa finasteride oral ini dapat menumbuhkan kembali rambut akibat hormon DHT ataupun biasa disebut dengan androgenetic alopecia. Di sini juga disimpulkan di bawahnya bahwa pengobatan yang paling tepat untuk menangani penyakit alopecia androgenetik adalah obat finasteride oral dan minoxidil topikal atau kombinasi dari kedua obat tersebut. Jadi sebenarnya mereka itu merupakan obat satuan ya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau finasteride aja sebenarnya bisa. Minoxidil aja sebenarnya bisa. Hanya mungkin lebih efektif bila digunakan keduanya secara bersamaan guys. Jadi minoxidil itu untuk bagian topikalnya, kemudian finasteride itu kalian bisa pakai untuk oralnya dari dalam. Sehingga ketika DHT-nya terblok dan folikel rambut di kepala juga dibantu dengan minoxidil untuk melebarkan pembuluh darahnya dan memperpanjang fase anagennya, itu akan lebih efektif lagi guys. Sehingga dari dalam dapat diblok dan dapat ditumbuhkan, kemudian dibantu juga dengan minoxidil dari luar, dan itu akan lebih cepat. Sebagaimana dengan pernyataan dari jurnal ini ya guys, bahwa yang paling efektif adalah finasteride oral dan minoxidil topikal. Dan kemudian ada beberapa orang lagi yang nanyain, katanya kalau misalkan minoxidil dicampur dengan finasteride kemudian di mix gitu guys, kemudian dioleskan, apakah itu baik atau tidak? Nah, baik atau tidaknya sebenarnya untuk pencampuran obat itu harus dilakukan dengan tenaga ahli ya guys. Harus dilakukan dengan orang-orang ahli di bidangnya, seperti halnya apoteker gitu ya. Dan itu harus dengan takaran yang benar-benar teruji guys. Jadi kita nggak bisa sembarangan langsung campur aja kemudian kita langsung pakai. Karena itu harus ada uji klinis dulu, harus ada penelitiannya dulu. Bener nggak sih obat ini aman atau tidak? Kemudian ini akan bermanfaat atau tidak? Nah itu nggak bisa sembarangan. Jadi kalau misalkan kalian mencampurkan dengan sendiri, aku sarankan sih tidak atau jangan ya guys. Karena kita tidak tahu apakah efek sampingnya akan timbul bila kita melakukan hal tersebut. Kecuali memang sudah ada dari pabriknya si finasteride topikal yang sudah teruji klinis. Menurut aku sih itu oke-oke aja, kalian bisa langsung pakai aja. Karena kalau yang namanya obat yang sudah diproduksi massal itu biasanya sudah
dilakukan uji klinis yang baik dengan berbagai izin dan tahapan-tahapan pembuatannya yang sesuai standar ya guys. Oleh karena itu, bila kalian mencampurkan sendiri, itu lebih baik jangan. Lebih baik kalian membelinya yang langsung sudah jadi dari pabrikannya ya guys, yang sudah terjual di apotek-apotek. Itu akan lebih aman buat kalian. Namun dari jurnal ini dikatakan bahwa finasteride oral itu lebih efektif bagi penderita androgenetic alopecia. Itu guys, jadi informasi yang dapat aku sampaikan mudah-mudahan dapat membantu kalian dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai finasteride oral dan finasteride topikal. Dan mudah-mudahan dapat jadi penyemangat juga buat kalian untuk lebih giat menumbuhkan kembali rambut guys. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi aja dan DM aku di Instagram @alansahlan. Atau kalian bisa gabung juga di grup yang linknya sudah aku tuliskan di description box. Atau kalian bisa langsung komen juga di bawah guys. Terima kasih atas perhatiannya. See you guys!